Hey people, welcome to Pemuara Podcast. Wah, keren banget gak sih nama podcast kita? Pemuara, pemuda berani bersuara. Emang bener kan, di zaman sekarang ini kita sebagai pemuda nih, para milenial harus berani bersuara, berani mengemukakan pendapat kita. Yap, bener banget, beropini. Karena hal itu bisa melatih daya berpikir kritis dan kreativitas kita. Ngomong-ngomong tentang kreativitas nih, bentar deh. Kayaknya para milenial di sana belum tahu nama kita berdua. Oh iya, sorry banget. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Mutiara. Di sini aku gak sendirian dong. Pastinya ditemenin sama partners aku yang super hits banget nih. Siapa namanya? Hey, aku Haura dan kita dari SMA Negeri 2 Cibinong, atau biasanya disebut dengan Smafo. By the way, kita tuh teman sekelas loh. Yap, bestie. Kayaknya nama Pemuara ini juga bisa diartiin sebagai Persatuan Muti dan Haura. Iya ya, bisa. Oke, tadi di awal kita kan udah sempat singgung ya kan tentang kreativitas. Nah, itu tuh relate banget loh sama tema podcast kita kali ini. Yap, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang pemuda milenial yang kreatif dan inovatif di era yang kompetitif. Wah, temanya relate banget gak sih sama para milenial yang lagi ngedengerin podcast kita sekarang? Yoi, menurut aku nih, di era globalisasi yang berkembang pesat, di mana teknologi semakin canggih, yang bikin kita tuh jadi lebih mudah buat berkreasi dan bereksplorasi. Nah, jadinya para milenial sekarang tuh jadi lebih open-minded, kreatif, inovatif, pokoknya makin tumbuh tuh jiwa-jiwa keponya. Atau jangan-jangan para milenial di sini tuh sengaja nontonin podcast kita buat apa tuh? Buat ngebayar jiwa-jiwa kepo mereka supaya dapat inspirasi tentang gimana caranya jadi pemuda yang kreatif dan inovatif di era yang kompetitif. Kayaknya dari tadi kita ngomongin kreatif dan inovatif mulu deh. Gimana kalau kita bahas? Menurut kamu kreatif itu apa sih, Hang? Kalau menurut aku, kreativitas itu adalah skill yang memungkinkan seseorang untuk memproduksi karya-karya yang unik. Oh, jadi kayak kita itu bisa mengembangkan atau mengupgrade sesuatu jadi lebih unik gitu ya? Yap, bener banget, itu maksud aku. Jadi, orang kreatif itu mampu menghasilkan ide-ide yang orisinal dan berbeda dari yang biasanya. Nah, kalau itu kan kreatif, terus bedanya sama inovatif gimana tuh? Mirip-mirip gak sih, ada tips-tipsnya gitu? Oke, aku jelasin. Kalau inovatif itu artinya kita menghasilkan suatu ide atau penemuan yang baru yang punya makna buat diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Terus contoh inovatif tuh kayak gimana sih, Hau? Gini, Mut. Kamu pernah denger gak sih kisah pemuda inovatif yang dia itu berhasil menciptakan satelit paling ringan di dunia? Bentar. Kayaknya aku pernah denger penemuan ini dia di internet. Yang bapaknya dulu ilmuwan juga kan? Yaps, bener banget. Namanya itu adalah Rifat Sarok dan dia asalnya itu dari India. Iya, aku inget. Nama bapaknya itu Muhammad Farok yang merupakan profesor dan ilmuwan terkenal di India. Yap, tapi sayangnya sang ayah sudah meninggal pas si Rifat ini masih SD. Tapi yang aku kagum sama si gadis ini, dia tetap semangat buat belajar ilmu antariksa. Sampai bikin penemuan satelit terkecil yang dinamai Kalamsat. Sampai-sampai nih ya, satelit buatannya diluncurkan oleh NASA di Pulau Wallops, Virginia pada tanggal 22 Juni 2017. Wah, gila sih, keren banget. Gak usah jauh-jauh deh, Hau. Di negara kita tercinta aja nih, banyak banget loh pemuda yang kreatif dan inovatif gitu. Oh iya, by the way, kamu follow IG-nya Volkatif gak? Enggak, emangnya kenapa tuh, Mut?
Ya, follow dong biar update terus. Jadi nih, di postingan Fakultif itu ada seorang pemuda asal Madura namanya Agus Humaydi yang berhasil bikin miniatur pesawat dari styrofoam. Tapi miniatur itu bukan kaleng-kaleng loh, soalnya miniatur pesawatnya itu bisa terbang beneran pakai remote control. Widih, kece dong. Ya kan, bahkan nih penemuannya itu sampai diapresiasi sama Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita. Sumpah deh, aku tuh kalau ngeliat remaja-remaja ngambis terus excited buat coba hal baru tuh bikin aku bangga, seneng. Pokoknya ngefans banget deh. Ih, sama, aku juga kagum banget sama inovasinya karena bisa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat gitu pokoknya. Ya kan? Jadi tambah suka deh sama orang-orang yang inovatif dan kreatif. Apalagi aku kan orangnya punya jiwa-jiwa seni gitu kan. Oh iya, by the way, anyway, Baswe nih, ngomongin tentang seni, kamu sering denger gak sih stereotype kalau kreativitas itu cuma dimiliki sama orang-orang yang dominan otak kanan? Sering sih Mut, soalnya kan orang yang dominan otak kanan itu relate sama yang kayak seni-seni gitu kan ya. Kayak visual, musik, warna, intuisi, pokoknya yang hubungannya sama kreativitas deh. Eits, yang kamu bilang tadi nggak salah sih, tapi nih orang yang dominan otak kiri itu juga perlu banget nih kreativitas. Soalnya kreativitas tuh diperluin banget buat pemecahan masalah. Waduh, masalah apaan tuh? Masalah hidup atau masalah percintaan? Aduh, haus, jangan bilang hal. Aku sebagai anak yang lagi bergelut sama Olim MTK nih, ngerasa kalau pemecahan soal MTK setingkat Olim tuh udah beda banget sama soal-soal yang biasa diajarin di sekolah. Lebih susah gitu gak sih Mut? Ya itu mah pasti How. Kalau soal MTK di sekolah kan biasanya udah ada rumus bakunya kan. Jadi kita tuh tinggal ngerjain dan caranya itu ngikutin rumus itu. Nah, karena kesistematisannya itu yang bikin kita tuh gak kreatif kalau ngerjain soal MTK. Tapi kalau soal MTK di Olim tuh kita jarang banget pakai rumus. Melainkan sebaliknya, kita dikasih challenge buat bikin rumus sendiri, bikin cara penyelesaiannya sendiri. Nah, itu makanya orang yang dominan otak kiri tuh gak cuma ngandelin logis dan analitis doang, tapi kreativitas itu perlu banget. Oh iya, bener juga ya Mut. Aku sebagai orang yang ngerasa punya dominan otak kanan juga gak mau kalah dong. Otak kanan juga gak menutup kemungkinan punya kelebihan dalam berbahasa dan logika. Iya deh. Intinya mau kita punya dominan otak kanan atau otak kiri, kreativitas itu kemampuan yang emang perlu banget buat kita punya. So, harus kita asah. Yaps, bener banget. By the way, kalau lagi pandemi gini, biasanya kamu ngapain sih, Hal? Ya biasa deh, kalau nggak ngelakuin hobi, paling cuma ngerjain tugas sekolah. Kayak misalkan buat PPT, video, terus juga bikin poster. Pokoknya yang serba online gitu deh, kan lagi pandemi. Kalau tugas sekolah kayak gitu tuh jangan dibilang cuma doang. Soalnya nih, dengan kita mendesain PowerPoint, mendesain poster, itu tuh bisa mengasah kreativitas kita. Oh iya, kebetulan aku juga hobi banget sama melukis dan menggambar. Wah, kece banget sih temen aku. Jiwa-jiwa kreatifnya itu udah plus. Sungkem suhu. Aduh, malu deh. Ngomongin tentang kreatif, aku jadi keinget sesuatu deh. Apa tuh? Tahu gak sih guys, temen aku ini pernah menang lomba video ekonomi kreatif tingkat nasional loh. Jadi runner up. Keren banget, sumpah. Bangga banget nih gue. Iya Mut, jadi selama pandemi aku pengen memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang positif yang bisa mengasah kreativitas kita. Selain ikutan lomba video kreatif, aku juga suka ikutan lomba poster loh. Widih, keren banget deh. Kamu juga kan sering ikut lomba-lomba gitu selama pandemi, ayo ngaku. Aduh, deh. Aku juga suka sih ikutan lomba, cuma beda. Aku tuh sukanya public speaking, menulis
nulis esai dan olimpiade-olimpiade gitu deh. Kamu dapat info lomba gitu biasanya dari mana sih, Mut? Jadi kepo kan nih. Aduh, sebenarnya itu agak privacy sih, tapi demi mengajak para milenial di sini untuk terus berkreasi dan berkarya dengan ikutan lomba, aku sharing aja deh di sini. Asik, harus dong, Mut. Honestly, aku tuh punya second account Instagram Wah. khusus buat nyari info lomba gitu. Jadi aku follow nih IG yang isinya info lomba. Ya emang banyak banget aku dapat info-info lomba tuh dari sana. Oh gitu, oke Mut. Yang intinya sih kita harus melakukan segala macam kegiatan positif buat ngasah kreativitas kita. By the way, kamu pernah denger gak sih pernyataan kalau kreativitas itu sebenarnya bakat, talent, atau sifat bawaan dari lahir? Kamu percaya gak sama statement itu? Wah, jelas aku sama sekali gak setuju sama pernyataan itu. Kan di awal aku udah bilang kalau kreativitas itu adalah skill. Jadi bisa dipelajari, dikembangi, dan tentu aja bisa diasah. Yap, setuju banget nih. Tapi nih faktanya, gak sedikit orang tuh yang nganggep kalau dirinya itu gak kreatif, gak bisa menghasilkan ide atau penuan. Dan sebenarnya aku jadi kasihan aja sih sama mereka. Padahal yang kayak tadi lu bilang kan, kalau kreatif itu sebenarnya bisa diasah. Oh, mungkin dia kurang bereksplorasi aja kali ya. Mungkin nih ya, satu kunci yang perlu ditanemin di mindset kita semua, kalau kreativitas itu adalah proses yang aktif. Kita harus aktif buat cari sumber inspirasi yang bisa memberi ide-ide baru atau memotivasi kita supaya bisa memproduksi karya yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Nah kan, jadi nih bagi para milenial di sana yang merasa dirinya gak kreatif, yuk kita keluar dari zona nyaman. Kita explore hal-hal baru buat cari ide-ide baru. Perluas wawasan. Oke. Yoi banget kan? Jadi inspirasi itu tuh sebenarnya ada di mana-mana. Tapi hal itu gak bakal menginspirasi kalian kalau masih secara tidak sadar merhatiin dan tidak menghargainya. Yap, bener banget. Nah, masih banyak lagi loh cara lain buat ngasah kreativitas kita. Kayak misalnya baca buku, nonton video atau film, dan masih banyak lagi. Tapi yang terpenting itu harus berani mencoba banyak hal baru. Oh iya, tapi kita juga jangan nyepelein nih waktu istirahat. Jangan nyoba-nyoba hal baru mulu. Aku mau ngutip nih penulis Alan Cohen yang mengatakan, ada kebaikan dalam bekerja dan ada kebaikan dalam istirahat. Lakukan dan jangan abaikan keduanya. Soalnya nih, sewaktu-waktu otak kita tuh emang perlu banget istirahat buat ngambil dan mencerna informasi yang kita dapat. Oh iya, bener juga ya. Kalau kita terlalu banyak mencerna materi, itu justru bisa menghambat kreativitas dan produktivitas kita. Anyway, rutin berolahraga itu juga penting banget buat menjaga otak kita supaya tetap kreatif. Wah, sangat menarik ya. Sip. Mut, kayaknya dari tadi kita udah ngobrol banyak banget ya tentang kreatif, inovatif, kisah inspiratif, bahkan sampai ke tips-tipsnya juga nih. Nah, semoga bisa menginspirasi kalian semua ya. Lalu kesimpulannya apa sih, Hong? Jadi, kalau kita konsisten untuk mengasah inovatif dan kreativitas yang kita miliki, maka secara tidak langsung pasti akan menghasilkan skill-skill baru. Dan jika skill itu terus dikembangin, ditekuni, dan diasah, maka kita akan menjadi generasi milenial dengan daya saing yang tinggi dan siap bersaing di era yang kompetitif. Widih, keren banget sih. KBL, keren banget loh. Yuk para milenial, siapkan diri kalian untuk menjadi generasi yang siap